Chinese President Xi Jinping has announced $51 billion of financing, fresh financing for Africa during the Forum on China-Africa Cooperation Summit in Beijing. Well, the $785 million bridge is China's biggest project in Mozambique yet, and it's part of a wider and larger 200-kilometer road. Selama 2 dekade terakhir, Tiongkok telah secara dramatis memperluas hubungan ekonominya dengan Afrika, menjadikannya mitra dagang terbesar di benua tersebut serta sumber utama pembiayaan dan konstruksi. Pada tahun 2024, Tiongkok mengumumkan lebih dari $51 miliar dalam kesepakatan infrastruktur baru. Apa yang mendorong ledakan pembangunan ini adalah kombinasi dari rasa lapar Tiongkok akan sumber daya alam Afrika yang melimpah, pencariannya akan pasar baru, dan keinginannya untuk memproyeksikan kekuatan geopolitik. Dampak dari hubungan ini telah bersifat transformatif, meskipun tidak tanpa kontroversi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah proyek-proyek ini akan membawa kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan, atau justru ada biaya dan risiko tersembunyi yang harus dihadapi. Ingatlah pertanyaan-pertanyaan ini saat kita menjelajahi 10 proyek mega Tiongkok teratas di Afrika. Mari kita mulai daftar ini. Di nomor 10 adalah pembangkit listrik tenaga air Sobre, Pantai Gading. Proyek yang terletak di Sungai Chandra yang perkasa. Bendungan kolosal ini menawarkan kapasitas pembangkitan 275 MW, cukup untuk memberi daya pada lebih dari 200.000 rumah. Proyek ini menghabiskan total biaya $572 juta, di mana sebagian besar dibiayai oleh Tiongkok. Bank Ekspor-Impor Tiongkok menyediakan 85% dari pendanaan tersebut. Perusahaan Hydro, yang merupakan perusahaan rekayasa dan konstruksi tenaga air milik negara Tiongkok, menyelesaikan bendungan pada tahun 2017 setelah mengatasi berbagai tantangan, seperti medan yang sulit dan curah hujan yang tinggi selama proses konstruksi. Bendungan Sobre merupakan langkah maju yang signifikan bagi kemandirian energi Pantai Gading. Sebelum pembangunannya, negara tersebut sangat bergantung pada impor energi dari negara-negara tetangga. Kini, dengan sumber daya dalam negeri ini, Pantai Gading berada pada posisi yang lebih baik untuk memenuhi permintaan listriknya yang terus meningkat, bahkan dapat mengekspor kelebihan daya yang dihasilkan. Nomor 9 adalah proyek perluasan terminal kontainer Teluk Walvis di Namibia. Mega proyek senilai $300 juta ini dikerjakan dengan sangat baik oleh perusahaan rekayasa China Harbor dan selesai pada tahun 2019 setelah hampir 4 tahun konstruksi. Proyek tersebut melibatkan pengerukan terusan navigasi pelabuhan, reklamasi lahan seluas 40 hektar dari laut, dan pembangunan tembok kunci baru berkapasitas 600 meter kubik. Hasilnya sangat mengesankan. Kapasitas penanganan tahunan pelabuhan telah meroket dari 350.000 TEU menjadi 750.000 TEU. Itu setara dengan 750.000 kontainer pengiriman standar 20 ton, yang hampir sama dengan pelabuhan Valencia di Spanyol, yaitu pelabuhan peti kemas tersibuk kelima di Eropa. Untuk memperjelas hal ini, jika Anda menata semua peti kemas itu ujung ke ujung, peti kemas tersebut akan membentang dari kota New York ke Los Angeles dan kembali lagi. Namun, mengapa proyek ini begitu penting bagi para pelaku bisnis? Proyek ini memposisikan Teluk Walvis sebagai pusat perdagangan utama untuk wilayah Afrika Selatan. Dengan peningkatan kapasitas dan efisiensinya, pelabuhan sekarang dapat menampung kapal yang lebih besar dan menangani lebih banyak kargo, meningkatkan potensi impor dan ekspor Namibia. Perluasan Teluk Walvis hanyalah satu bagian dari teka-teki yang lebih besar. Ini adalah bagian dari inisiatif kelompok koridor Teluk Walvis yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan rute transportasi yang menghubungkan Namibia dengan negara-negara tetangganya yang terkurung daratan, seperti Botswana, Zambia, dan Zimbabwe. Dengan meningkatkan konektivitas regional, proyek ini dapat membantu membuka perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Afrika Selatan. Nomor 8, kita memiliki ibu kota administratif baru Mesir. Proyek senilai $45 miliar yang sangat besar ini pada dasarnya membangun kota mega baru dari awal, yang terletak hanya 45 km di sebelah timur Kairo. Pembangunan ambisius ini akan membentang di 700 km persegi, yang kira-kira seukuran Singapura. Tiongkok sangat terlibat dalam pembiayaan dan konstruksi usaha ambisius ini, dengan perusahaan-perusahaan Cina seperti China State Construction Engineering Corporation Ltd. dan China Fortune Land Development Co. Ltd. memainkan peran kunci. Ibu kota baru akan menampilkan distrik-distrik pemerintahan yang canggih, pusat-pusat keuangan yang mutakhir, ruang hijau yang luas, lebih besar dari Central Park, dan bahkan menara ikonik setinggi 1000 meter yang akan mendefinisikan ulang cakrawala Mesir setelah selesai.
Keajaiban perencanaan kota ini diharapkan dapat menampung hingga 6,5 juta penduduk, menciptakan lebih dari 2 juta pekerjaan, dan mengurangi tekanan pada Kairo yang sangat padat. Ini adalah proyek yang tidak hanya mengatasi tantangan urbanisasi yang cepat di Mesir, tetapi juga berfungsi sebagai model untuk pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan di Afrika dan sekitarnya. Nomor 7. Proyek pembangkit listrik tenaga air Kakulo Kabasa di Angola. Bendungan raksasa ini terletak di Sungai Kwanza yang kuat dan akan menghasilkan listrik sebesar 2.172 MW, yang mengejutkan lebih dari 2 kali lipat kapasitas terpasang di Angola saat ini. Dengan bandrol harga 4,5 miliar dolar, proyek ini dibiayai oleh Bank Pembangunan Cina. Proyek ini merupakan investasi besar-besaran dalam energi masa depan Angola. Raksasa konstruksi Cina, Goba Group, yang dikenal karena pekerjaan mereka di Bendungan Tiga Ngarai di Cina, memulai proyek ini pada tahun 2017 dengan mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja dan mengatasi tantangan seperti medan yang terjal dan infrastruktur yang terbatas di wilayah tersebut. Setelah beroperasi, Bendungan Kakulo Kabasa tidak hanya akan menerangi rumah-rumah dan menggerakkan industri di seluruh Angola, tetapi juga mengekspor listrik ke negara-negara tetangga seperti Namibia dan Afrika Selatan. Ini adalah proyek yang berpotensi mengubah Angola menjadi pusat energi regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Afrika Selatan. Namun, seperti halnya proyek bendungan skala besar lainnya, ada masalah lingkungan dan sosial yang perlu dipertimbangkan. Bendungan ini akan membanjiri wilayah yang luas, berpotensi menggusur masyarakat, dan berdampak pada ekosistem lokal. Sangat penting bahwa dampak ini dikelola dan dikurangi dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang proyek. Di posisi ke-6 adalah proyek Pelabuhan Bagamoyo, Tanzania, dengan biaya yang diproyeksikan sebesar 10 miliar dolar. Pelabuhan raksasa ini akan mengubah perdagangan maritim Tanzania dan memposisikan negara tersebut sebagai pintu gerbang ke Afrika Timur. Pelabuhan Pedagang Cina, sebuah perusahaan milik negara Tiongkok, telah memimpin dalam pembiayaan dan pengembangan proyek ini, yang berlokasi strategis hanya 75 km di utara Dar es Salaam. Setelah selesai, pelabuhan ini diharapkan memiliki kapasitas tahunan sebesar 20 juta TEU, yang lebih dari 7 kali lipat volume peti kemas yang ditangani oleh Pelabuhan Mombasa, saat ini merupakan pelabuhan terbesar di Afrika Timur. Untuk memberi Anda gambaran skala, 20 juta TEU kira-kira setara dengan gabungan throughput peti kemas dari semua pelabuhan di Afrika pada tahun 2019. Pelabuhan Bagamoyo bukan hanya pengubah permainan bagi Tanzania. Pelabuhan ini berpotensi untuk membentuk kembali arus perdagangan di seluruh wilayah Afrika Timur, yang menghubungkan negara-negara terkurung daratan seperti Uganda, Rwanda, dan Burundi ke pasar global. Meski proyek tersebut menghadapi beberapa penundaan karena tantangan pembiayaan dan masalah lingkungan, proyek ini tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah Tanzania. Sementara hasil akhirnya masih harus dilihat, satu hal yang jelas, jika terwujud, Pelabuhan Bagamoyo dapat membentuk kembali lanskap ekonomi Afrika Timur selama beberapa dekade mendatang. Nomor 5. Jalur kereta api Lagos-Ibadan, Nigeria. Jalur kereta api standar sepanjang 156 km, yang dibangun oleh China Civil Engineering Construction Corporation, ini menghabiskan biaya 1,5 miliar dolar dan selesai pada tahun 2021 setelah beberapa penundaan. Jalur kereta api ini sekarang menghubungkan dua kota terpadat dan vital secara ekonomi di Nigeria, Lagos dan Ibadan. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu beberapa jam melalui jalan darat kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 jam dengan kereta api, yang memiliki kecepatan hingga 150 km per jam. Tetapi mengapa kereta api ini begitu penting bagi para pelaku bisnis? Ini adalah peningkatan besar dari jalur sempit lama yang sudah ada sejak era kolonial. Jalur tersebut lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kerusakan yang sering terjadi. Sebaliknya, kereta api ukuran standar baru lebih cepat, lebih lancar, dan lebih andal. Selain itu, kereta api Lagos-Ibadan hanyalah tahap pertama dari proyek yang jauh lebih besar, yaitu kereta api ukuran standar Lagos-Kano. Inisiatif ambisius ini bertujuan untuk menghubungkan jantung ekonomi Nigeria di selatan dengan wilayah utara yang padat penduduk, yang membentang lebih dari 1.100 km. Dengan meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya transportasi, kereta api ini bisa menjadi game changer bagi ekonomi Nigeria. Nomor 4 adalah proyek pembangkit listrik tenaga air Mambilla, Nigeria. Bendungan raksasa ini terletak di Sungai Donga yang indah di negara bagian Taraba, dan akan menghasilkan listrik sebesar 3.500 MW yang mengejutkan.
Penyelesaian proyek ini cukup untuk memberi daya pada jutaan rumah di Nigeria dan memenuhi hampir seperempat dari permintaan listrik negara saat ini. Untuk memberi Anda gambaran skala, Bendungan Mambilla akan menghasilkan listrik 1,5 kali lebih banyak daripada Bendungan Hoover yang terkenal di Amerika Serikat. Dengan bandrol harga yang lumayan sebesar 5,8 miliar dolar, raksasa konstruksi Tiongkok, COH Hydro, telah menerima tantangan untuk mewujudkan proyek ini dalam kemitraan dengan beberapa perusahaan Nigeria. COH Hydro, yang dikenal karena pekerjaan mereka di bendungan Tiga Ngarai yang besar di Tiongkok, membawa banyak pengalaman ke meja konstruksi. Proyek ini dimulai pada tahun 2018 dan bendungan tersebut diharapkan beroperasi penuh pada tahun 2030. Nomor 3. Kami memiliki Addis Ababa Djibouti Railway. Jalur kereta api silang yang dialiri listrik ini membentang sejauh 756 km, menghubungkan Ethiopia yang terkurung daratan ke pelabuhan strategis Djibouti. Ini adalah proyek yang sangat penting bagi kedua negara, dengan implikasi yang luas untuk pengembangan perdagangan dan integrasi regional. Dua raksasa Tiongkok, Grup Kereta Api Tiongkok dan Perusahaan Konstruksi Teknik Sipil Tiongkok, bergabung untuk mewujudkan proyek senilai 4 miliar dolar ini, dengan dukungan finansial yang substansial dari Bank of China. Proyek ini selesai pada tahun 2018, setelah hampir 6 tahun pembangunan. Rel kereta api ini telah mengubah cara orang dan barang bergerak antara Ethiopia dan Djibouti. Apa yang dulunya memakan waktu berhari-hari melalui jalan darat kini dapat dicapai hanya dalam 12 jam dengan kereta api, dengan kereta barang yang melaju dengan kecepatan hingga 120 km per jam. Namun, signifikansi rel kereta api ini lebih dari sekadar transportasi. Diperkirakan, rel kereta api Addis Ababa Djibouti akan meningkatkan PDB Ethiopia sebesar 2,2% setiap tahunnya, menciptakan lebih dari 20.000 lapangan kerja, dan mengurangi biaya berbisnis di wilayah tersebut. Untuk Ethiopia, negara dengan populasi lebih dari 110 juta jiwa dan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Afrika, rel kereta api ini adalah pengubah permainan yang akan membantu mendorong industrialisasi, menarik investasi asing, dan memperdalam integrasi regional. Bagi Djibouti, rel kereta api adalah bagian penting dari strateginya untuk memposisikan dirinya sebagai pusat logistik regional. Di tempat nomor 2 adalah Jembatan Megah, Jembatan Maputo-Katembe, Mozambik. Keajaiban teknik yang dibangun oleh China Road and Bridge Corporation ini memegang gelar bergengsi sebagai jembatan gantung terpanjang di Afrika, yang membentang sejauh 3 km melintasi Teluk Maputo. Proyek senilai 785 juta dolar ini diresmikan pada tahun 2018, setelah 4 tahun pembangunan, dan telah menghubungkan ibu kota Maputo dengan distrik Katembe di seberang teluk. Sebelum jembatan ini, satu-satunya cara untuk menyeberang adalah dengan feri, sebuah proses yang lambat dan seringkali tidak dapat diandalkan, yang dapat memakan waktu berjam-jam. Kini, perjalanan hanya memakan waktu beberapa menit, membuka peluang baru untuk perdagangan, perjalanan, dan pariwisata. Jembatan ini mampu menangani hingga 1.500 kendaraan per jam. Namun, dampak dari jembatan ini lebih dari sekadar menghemat waktu. Diperkirakan bahwa jembatan Maputo-Katembe akan meningkatkan PDB Mozambik sebesar 3% bagi masyarakat Katembe, sebuah distrik yang telah lama terisolasi dari jantung ekonomi Mozambik. Jembatan ini adalah garis hidup yang menghubungkan mereka dengan peluang dan masa depan yang lebih baik. Nomor 1. Kita memiliki rel kereta api standar Nairobi-Mombasa, Kenya. Jalur kereta api sepanjang 472 km yang dikenal sebagai Madaraka Express telah merevolusi transportasi di ekonomi terbesar Afrika Timur. Dibangun oleh China Road and Bridge Corporation dengan biaya 3,2 miliar dolar, 90% pendanaan proyek ini berasal dari Bank Ekspor-Impor China. Kereta api ini telah memangkas waktu tempuh antara Nairobi dan Mombasa dari lebih dari 10 jam menjadi hanya 4,5 jam. Namun, signifikansi proyek ini lebih dari sekadar menghemat waktu. Proyek ini merangsang pertumbuhan industri baru di sepanjang koridor dan berpotensi mengubah Kenya menjadi pusat transportasi regional serta pintu gerbang ke Afrika Timur. Tetapi ada lebih banyak cerita di balik ini daripada sekadar ekonomi. Beberapa ahli percaya bahwa kereta api adalah bagian dari strategi China yang lebih luas untuk meningkatkan pengaruhnya di Afrika, sebagai bagian dari jalur sutra modern yang akan memperdalam hubungan perdagangan dan membentuk geopolitik selama beberapa dekade mendatang. Terlepas dari implikasi geopolitik, satu hal yang jelas, kereta api standar Nairobi-Mombasa adalah game changer untuk Kenya dan simbol renaissance infrastruktur Afrika. Ini adalah proyek yang tidak hanya menghubungkan kota-kota,
tetapi juga menghubungkan orang-orang dengan peluang dan masa depan yang lebih cerah, dari gurun Mesir ke pelabuhan Tanzania. Investasi Cina di Afrika yang berjumlah triliunan dolar adalah langkah strategis yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengaruh geopolitik. Dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur di seluruh benua, Cina tidak hanya mengamankan akses ke sumber daya alam yang penting, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Afrika. Jadi, menurut Anda, proyek mega mana yang paling mengesankan? Apakah Anda percaya bahwa investasi Cina akan mengubah Afrika menjadi lebih baik? Atau mungkin ada sisi negatifnya? Beritahu kami di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini. Seperti biasa, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.